Kentang dalam karung kompos atau bahan organik lainnya adalah pilihan yang bagus jika Anda tidak memiliki banyak lahan kebun. Dan ini juga menarik untuk melihat apa yang bisa Anda dapatkan dari jumlah bahan tersebut, berapa banyak kentang yang bisa dimasukkan. Jadi kita akan mengeksplorasi beberapa pilihan berbeda dalam video ini yang akan terus kita bahas. Sekarang tanggal 20 April, ini adalah waktu yang sangat baik untuk menanam kentang. Di sini, kita masih bisa mengalami embun beku hingga pertengahan Mei. Itu masih sekitar 3 minggu lagi, yang bisa membakar bagian atas tanaman kentang. Itu tidak membunuh tanamannya, tapi bisa membuat pertumbuhannya terhambat cukup parah jika embun bekunya buruk. Nanti di video ini kita juga akan melihat cara menambahkan sedikit kompos di atasnya. Tapi saya tidak melakukannya. Kadang-kadang disarankan untuk mulai dengan hampir tidak ada apa-apa di dalamnya, lalu masukkan kentangmu, itu bisa dilakukan. Tapi cukup merepotkan karena kamu harus menyimpan komposnya di tempat lain. Dan saya sebenarnya mulai dengan cukup banyak. Seperti yang ini, sudah berisi 40 liter, itu hampir 9 galon. Saya akan menanam kentangnya cukup dalam pada dasarnya, lalu melihat bagaimana mereka tumbuh. Dan jika saya melihat kentang mulai tumbuh di dekat bagian atas, maka saya akan menambahkan lebih banyak kompos di atasnya. Yang dalam bahasa tradisional disebut, saya pikir saya menanam 2 kentang di setiap karung. Dan ini adalah shallot milik saya sendiri. Ini adalah jenis sekunde kedua. Dan mereka sudah banyak bertunas seperti yang bisa Anda lihat. Sebenarnya mereka terlalu lama berada di dalam karung. Dan itu berarti tunas atau kecambahnya sama saja, tunasnya jadi sedikit lebih panjang dari yang biasanya saya inginkan. Tapi sebenarnya tidak masalah untuk dimasukkan ke dalam karung seperti ini. Jadi saya memasukkan 2 ke dalam setiap karung. Dan kompos pertama ini adalah kompos tanam yang biasa saya gunakan untuk perbanyakkan. Saya tahu bahawa kandungan nutrisinya sangat baik. Ada banyak unsur hara di dalamnya yang pasti akan menumbuhkan tanaman besar. Dan saya akan memasukkan 2 bibit kentang ke dalamnya. Kira-kira di level itu di sana. Cukup dalam, jadi saya akan memberikan banyak ruang untuk sepotong kayu besar. Saya akan masukkan saja agar umbi-umbinya bisa berkembang. Di atasnya, semuanya ini nanti akan tumbuh lebat. Dan saya akan memindahkan dan memberi sedikit jarak di antara semuanya di dekat pagar setelah saya selesai. Untuk mengantisipasi itu, ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan jika Anda menanam tanaman kentang di dalam karung. Kelihatannya memang sangat ekonomis, saya rasa, tapi tanaman membutuhkan banyak ruang. Karung ini berisi kompos limbah hijau, begitu kami menyebutnya, yaitu kompos dari fasilitas kompos kota setempat. Dan Anda bisa lihat, warnanya juga bagus dan hitam. Namun, ini sedikit lebih banyak unsur kayunya daripada kompos tanam Molen Gold. Ini adalah serpihan kayu berusia 2 tahun dari bioreaktor Johnson & Sue yang sebenarnya tidak saya rawat dengan baik. Tapi ini sudah terurai dengan cukup baik. Serpihan kayu yang cukup tua, belum diayak. Jadi masih ada beberapa potongan kayu yang cukup besar di sini dan saya tidak berharap yang ini akan menghasilkan kentang yang bagus. Tapi saya bisa saja salah. Sekarang kita punya kotoran sapi yang biasa, sudah matang, tua, mungkin berumur 1 tahun. Tidak bisa terlalu yakin. Saya mendapatkannya pagi ini dari kandang kuda setempat. Dan kamu bisa lihat masih ada sedikit jerami di sana. Kudanya diberi alas jerami. Ketika seseorang mengatakan pupuk kandang, ada anggapan bahwa biasanya ada alas kandang yang ikut tercampur. Dan rasanya hangat dan nyaman di sana. Itu adalah salah satu, sebenarnya itu sangat menarik. Itu salah satu keunggulan karung seperti ini untuk mendapatkan pertumbuhan yang cepat. Kalau karungnya kena sinar matahari, pertumbuhannya akan lebih cepat. Ini cukup basah dan lengket di dalamnya. Kamu bisa lihat dari tanganku, tidak begitu enak untuk dipegang seperti yang lainnya. Terutama yang satu ini, yaitu serpihan kayu yang diayak 4 mm. Ini adalah serpihan kayu berumur 3 tahun, yang kami ayak dengan sangat hati-hati. Sebenarnya butuh waktu cukup lama. Dan dalam uji coba lain yang kami lakukan, hasilnya cukup bagus. Jadi sekali lagi, 2 kentang masuk ke sana. Dan ini sangat menyenangkan saat saya memasukkan tangan saya, rasanya benar-benar lembut. Sebenarnya dari semua kompos ini, mungkin ini yang paling bagus. Juga karena saringan 4 mm itu cukup halus. Dan itu berarti tidak ada potongan kayu di dalamnya. Berbeda dengan yang ini, yang merupakan kompos buatan saya sendiri, yang mungkin Anda kira seharusnya sedikit lebih kaya daripada itu.
Dan kami tidak menyaringnya dengan saringan 4 mm, kami menyaringnya dengan saringan 12 mm. Itu sekitar setengah inci. Jadi tidak terlalu banyak. Nah, itu memang menimbulkan sedikit pertanyaan. Kamu tahu, ini bukanlah yang saya sebut sebagai uji coba ilmiah, karena tidak semua parameternya sama. Dan yang saya cari dan ingin tunjukkan serta bagikan kepada anda adalah variasi, tanda dan gejala serta kecenderungan. Kamu tahu, apa yang bisa kita pelajari dari berbagai kualitas kompos ini? Itu akan jadi yang terakhir. Saya mencoba untuk mencocokkan ukurannya secara kasar. Sekarang yang ini, lihat apa yang saya temukan di sini. Ada gulma, bindweed dan tanah. Saya meninggalkan beberapa bindweed di atas hanya untuk menunjukkan bahawa tanah ini berasal dari homemakers. Ada sebagian di sana dari saat kami sedang melakukan pekerjaan bangunan. Tanah ini punya cukup banyak akar bindweed di dalamnya. Jadi ini bukan akhir dunia. Hati-hati saja. Saya akan menaruhnya di tumpukan kompos. Pagi ini saat kami mengisi gerobak dorong dengan tanah itu, kami memang menemukan cukup banyak. Nah, begitu. Kentang ditanam sedalam mungkin sesuai jangkauan tangan saya. Yang satu ini akan saya tambahkan lebih banyak tanah di atasnya. Saya tidak ingin menaruh terlalu banyak saat ini. Sebagian karena beratnya saat harus memindahkannya. Dan terakhir kita punya kompos jamur yang masih cukup segar. Ketika saya bilang cukup segar, itu berarti sekitar sebulan sejak dikirim, saat itu komposnya masih mengepul dari truk dan Suhunya mencapai 60 derajat Celcius. dalam percobaan lain yang sedang kami lakukan, kompos ini tidak terlalu baik dalam menumbuhkan tanaman. Tapi sekarang setelah berumur sebulan, dan anda juga bisa melihat pada kompos jamur, ada semacam warna putih juga. Itu adalah tanda bagus bahwa penguraian oleh jamur masih terjadi. Dan saya juga menaruh kentang di sana. Di dalam karung itu ada satu hal lagi yang akan saya lakukan sebenarnya, yaitu menyiram. Periksa apakah semuanya benar-benar lembap. Seperti yang satu dengan serpihan kayu ini, saya perhatikan belum benar-benar lembap. Rasanya sangat ringan. Dan saya memotong lubang di bagian bawah kantong-kantong ini. Seperti di sana, untuk memastikan air bisa mengalir keluar. Karung kompos ini, secara teori mereka akan mengeluarkan kelebihan air jika komposnya terlalu basah. Tapi saya mengisi salah satunya dengan air pagi ini, sangat sedikit yang keluar, kalaupun ada. Jadi saya memotong karung dan membuat sayatan hanya untuk memastikan air bisa keluar. Itu sangat penting. Kamu tidak ingin karung tanamanmu seperti pot yang penuh air, karena akarnya akan mati. Jadi saya akan memastikan air yang saya berikan sudah benar. Sebagian besar saya yang akan menyiram, karena meskipun turun hujan, airnya tidak jatuh di permukaan yang luas, seperti jika itu tanaman kentang atau dua tanaman di area yang lebih besar. Jadi begitulah, sampai jumpa lagi di awal musim panas. Sekarang sudah 9 minggu sejak kami di sini menanam kentang-kentang ini dan anda bisa lihat mereka sudah tumbuh. Pertumbuhannya sangat bervariasi dan itulah yang menarik dari melakukan ini. Dan saya akan menunjukkan kepada anda satu persatu karungnya sebentar lagi. Saya akan singkat saja di penantar ini. Akan ada satu kejutan besar yang cukup buruk nanti dan juga ada beberapa di antaranya yang tumbuh agak lemah atau mulai menguning. Maksud saya sedang menambahkan pupuk ke karung-karung ini. Saya baru saja mulai menambahkan sedikit pelet kotoran ayam karena kita sudah bisa melihat pada tahap ini kompos mana yang tidak memiliki cukup nutrisi untuk membawa kentang sampai panen yang layak. Mari kita mulai dengan campuran yang banyak kayunya. Jadi ini adalah serpihan kayu berumur 3 tahun yang sudah diayak hingga 4 mm dan hasilnya cukup baik. Sampai baru-baru ini adalah tanaman yang tampak paling kuat. Tapi sekarang kamu bisa lihat dari warnanya mulai memudar. Dan itulah sebabnya saya menambahkan beberapa pelet kotoran ayam ini. Berapa banyak yang harus ditaburkan? Sejujurnya itu agak menebak-nebak. Tapi saya menaburkan cukup banyak hingga menutupi permukaan karung, lalu secara bertahap pelet itu akan meresap, karena mereka kering saat kamu menyiramnya. Dan saya melakukan hal yang sama di sini, tapi sedikit lebih banyak untuk serutan kayu yang sedikit lebih muda, namun belum diayak. Ini adalah serutan kayu berumur 2 tahun dalam potongan yang sedikit lebih besar. Dan lihat tanamannya tidak terlalu kuat. Saya tidak terlalu berharap mendapatkan kentang yang bagus di sana. Namun, kami sudah menaburkan kotoran ayam dan saya punya satu ember serutan kayu yang sedikit lebih baik dan lebih mudah sebenarnya.
tapi lebih halus dan usianya sekitar 8 bulan. Kami akan menaruhnya di atas dan melihat perbedaannya. Karena kami mulai melihat 1 atau 2 kentang mendekati permukaan, tapi belum keluar. Tapi ini adalah kompos buatan sendiri dari tumpukan saya. Usianya sekitar 8 sampai 9 bulan. Meskipun sekarang hampir setahun dan prosesnya memang sangat lambat di awal. Ini persis sama seperti yang kita lihat pada percobaan bayam di pot. Tapi sekarang mulai terlihat sangat kuat dan kamu bisa lihat dari warnanya. Profil nutrisinya bagus. Begitu juga yang ini, yaitu kompos jamur, yang juga sangat baik pada percobaan bayam. Dan itu juga sedikit lambat, tentu saja jika dibandingkan dengan yang ini. Jadi kamu bisa lihat, tanamannya lebih kecil pada tahap ini, tapi warnanya jauh lebih gelap. Jadi kita akan lihat bagaimana hasilnya pada kentang. Yang ini membuat saya terkesan. Yang ini menggunakan tanah. Ini hanya tanah buatan sendiri, dan yang bisa saya katakan sejauh ini semuanya berjalan baik. Di sebelah kanan saya ada limbah hijau yang sudah berumur 1 tahun. Jadi itu adalah kompos dari fasilitas lokal yang sudah kami simpan selama setahun penuh sebelum memasukkannya ke dalam karung ini. Dan hasilnya terlihat sangat bagus. Itu adalah salah satu yang terkuat dan kamu bisa lihat pertumbuhannya sangat cepat dari tahun-tahunnya yang lalu. Itu menunjukkan kalau saya lupa menyiramnya pagi ini. Tapi sebenarnya itu cukup bagus, karena itu jadi indikator soal penyiraman. Seberapa banyak kamu harus menyiram tanaman ini. Dan saya cukup terkejut karena ternyata saya tidak perlu terlalu sering menyiramnya. Saya selalu memperhatikan mereka dan juga mengangkatnya. Itu adalah tanda yang bagus. Kalau terasa sangat ringan, tandanya butuh disiram. Dan mungkin tidak lebih dari 2 kali seminggu. Dan di awal saya sama sekali tidak menyiramnya selama 3 atau 4 minggu pertama karena mereka hampir tidak tumbuh dan waktu itu juga sempat turun hujan sedikit. Tapi saat hujan turun, air yang masuk ke dalam karung lebih sedikit dibandingkan ke tanah. Permukaannya lebih kecil. Jadi mulai sekarang, saya akan lebih sering menyiramnya. Di belakang saya ada tanaman terkuat saat ini yang tumbuh di media tanam pot Molen Gold. Jadi itu sebenarnya tidak menunjukkan itu media tanam pot, tapi memang dirancang tidak bertahan lebih dari sebulan. Jadi sekali lagi, saya menambahkan sedikit pupuk kandang ayam di situ. Dan kita akan menambahkan sedikit lagi kompos pada cukup banyak di antaranya. Seperti di karung ini, yang tumbuh kuat di kompos limbah hijau. Tadi saya sempat mengaduk-aduk sedikit dan saya bisa melihat ada kentang cukup dekat dengan permukaan. Itu tandanya sebaiknya ditambahkan lagi kompos di atasnya. Dan itu juga akan menopang batangnya. Nah, yang terakhir yang belum saya sebutkan, sangat mengecewakan tapi juga sangat mendidik. Ini adalah kotoran kuda dan jelas kotoran kuda itu mengandung herbisida berbahaya, pyrrolid, kemungkinan besar aminopyrrolid sebagai bahan aktifnya. Saya sudah membuat video tentang ini. Saya tahu dari email yang saya terima bahawa banyak orang tahun ini yang mengalaminya. Ini ada di produk kotoran kuda yang dijual. Itu adalah herbisida yang disemprotkan ke rumput yang kemudian dimakan oleh kuda. Herbisida itu melewati tubuh kuda lalu keluar bersama kotoran mereka. Orang-orang bilang itu tidak membahayakan kuda. Ya, silakan ambil kesimpulan sendiri. Tapi zat itu ada di kotoran kuda dan tidak hilang sampai terurai oleh sinar matahari dan juga oleh mikroba tanah. Jadi di dalam karung seperti ini, zat itu tidak akan terurai sama sekali. Dan kentang itu sedang tidak sehat. Kita lihat saja seperti apa hasilnya dalam sebulan. Kita akan kembali dalam sebulan untuk melihat semuanya ini dan kita akan melakukan panen terakhir. Dan saya rasa ini akan sangat menarik, jadi saya tak sabar bertemu anda saat itu. 5 minggu kemudian, percobaan ini selalu menarik dan sekarang ada beberapa perubahan dramatis. Seperti yang ini. Ini kompos limbah hijau berumur 1 tahun dan tanaman di dalamnya sudah benar-benar berhenti tumbuh. Ini adalah kompos tanam untuk pot dan wadah dari Molen Gold. Ini tumbuh dengan baik. Sebenarnya ini cukup kering. Saya perhatikan saat mengangkat karungnya. Tapi saya memang sudah mengurangi penyiraman karena kita hampir panen. Kami akan menunjukkan kepada anda kompos buatan sendiri yang tampak kuat. Karung kayu, karung yang berisi kayu, sudah mulai menghijau sejak diberi pupuk kandang ayam. Ini adalah tanah. Ya, kelihatannya cukup baik. Akan menarik untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dan lihatlah. Kotoran kuda. Itulah menurut kami efek pembasmi guma. Kita akan lihat apakah ada kentang, meskipun aku tidak ingin memakannya. Yang ini sepertinya paling kuat dari semuanya dalam hal pertumbuhan bagian atas tanaman. Itu kompos jamur, hasilnya sangat baik.
Jadi kita akan membalik setiap karung satu persatu, memanen kentangnya, lalu memasukkannya ke dalam ember yang sudah diberi nama. Lalu kita akan menimbangnya, kita akan mencantumkan beratnya. Dan kita akan mengisi ulang karung-karung itu dengan kompos yang sama, menyiramnya dengan baik, lalu menanam tanaman bawang perai di dalamnya. Tanaman bawang perai sudah berumur 3,5 bulan, hanya untuk melihat perbezaan apa yang mungkin muncul sampai akhir tahun. Itu sangat menarik dan saya akan segera menunjukkan kepada anda berat sebenarnya dan hasil panen yang kami dapatkan serta memberikan kesan yang saya dapatkan darinya. Compost bioreactor 0,42 kilo, tidak banyak. Kentang yang sangat bagus dan ada beberapa cacing yang bagus di kompos itu. Saya akan bilang itu masih kompos yang aktif. Kompos itu belum siap untuk menanam kentang. Kamu tahu, semua ini adalah gambaran perkembangan kompos saat ini. Dan beberapa panen ini diambil sedikit terlalu cepat saat daunnya masih hijau. Tanahnya memang ada sedikit kotoran ayam juga, tapi 0,785. Sebenarnya itu tidak buruk untuk tanam murni di dalam karung. Tapi tidak begitu mudah untuk diangkat, benar-benar berat. Karungnya jelas lebih berat. Tanah jauh lebih berat daripada kompos. Tapi kalau yang kamu punya hanya tanah dan karung, kamu tetap bisa melakukannya. Lalu kita mendapatkan lonjakan besar, kita masuk ke kelompok tengah dengan hasil panen yang jauh lebih tinggi dan ini adalah kompos jamur. Saya kira kompos jamur itu hasilnya akan lebih banyak tapi. Untuk kompos jamur ini, kita memanennya terlalu cepat. Sebenarnya tanamannya masih tumbuh sangat kuat. Kentangnya bagus-bagus, beberapa masih cukup kecil. Mungkin saya belum cukup menyiramnya. Penyiraman sangat sedikit di awal percobaan ini. Dan belakangan ini cukup banyak. Seperti hari ini suhunya 30 derajat Celsius, 86 Fahrenheit. Dan saya rasa saya agak lalai dalam menjaga penyiraman sejujurnya. Tapi kamu tahu, daunnya tidak layu. Tapi saya seharusnya bisa menyiram sedikit lebih banyak. Sangat mirip dengan kompos jamur, sedikit lebih banyak dari itu adalah kompos buatan sendiri, kompos buatan saya sendiri. 1,4 sama kamu bisa melihat kentang yang bagus. Kamu tahu ini semacam kentang muda. Ini semua adalah Charlotte. Varietas yang sama. Ketika mereka tumbuh lebih besar, mereka bagus untuk disimpan. Saya rasa pada tahap ini sebaiknya dimakan dalam beberapa bulan ke depan dan dalam 1 atau 2 minggu ke depan mereka akan cukup manis. Apa yang kita punya di sini? Ya, ini adalah kayu yang sudah diayak 1,51. Sebenarnya tidak terlalu berbeza dengan 2 sebelumnya. Meski begitu, yang berukuran sedang lebih banyak dan yang kecil lebih sedikit. Dan dibandingkan dengan limbah hijau 1 tahun yang memiliki banyak yang kecil, jumlah totalnya sedikit lebih tinggi. Ini adalah jumlah total tertinggi kedua. Jadi limbah hijau 1 tahun ini tidak ada tambahan apapun di dalamnya. Bisa dilihat dari warna hitam pada kentangnya. Itu adalah kompos yang sangat gelap. 1,55 kilo. Dan yang paling penting, seharusnya tidak terlalu terkejut, tapi ini adalah konfirmasi yang bagus. Ini adalah kompos untuk pot dari Moreland Gold. Dan lonjakan yang cukup besar, 2,1 kilo dan beberapa kentang berukuran bagus. Ini punya beberapa yang terbesar dalam percobaan ini. Ketika kami menanam Charlotte di tanah di sini, hasilnya bisa jauh lebih besar dari itu. Tapi kalau ditanam di karung, memang tidak diharapkan sebesar itu. Ya, saya akan bilang itu panen yang sangat memuaskan. Sejauh ini, semuanya berjalan baik. Sekarang kita akan belajar lebih banyak lagi tentang berbagai kompos ini dengan membasahi lagi kompos-kompos ini dan memindahkan tanaman bawang pre hari ini, 18 Juli, ke setiap karung. Bawang pre multibiji yang ditanam pada bulan April dan itu akan kami tampilkan di video lanjutan. Jadi nantikan videonya.